Halo teman-teman, balik lagi di kelas probabilitas dan statistik bareng aku. Hari ini kita bakal bahas materi yang kelihatannya serem karena ada rumus-rumusnya. Ya, sebelumnya juga ada rumus-rumusnya sih, tapi tenang, kita bakal kupas pelan-pelan sampai kalian ngerti apa itu rentang keyakinan atau confidence interval. Dan seperti biasa, kalau ada bagian yang bikin bingung, langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bisa diskusi bareng karena belajar statistik itu lebih seru kalau kolaboratif. Ingat ya teman-teman, belajar santai, paham maksimal. Nah, sebelumnya kita pahami dulu konsep paling dasarnya. Eh, Apa sih rentang keyakinan itu? Jadi, rentang keyakinan itu sebenarnya adalah cara kita memperkirakan nilai asli dari suatu populasi menggunakan data sampel. Nah, misalnya nih, kalian pengen tahu rata-rata tinggi badan semua siswa di sekolah. Masalahnya, masa harus ngukur satu sekolah? Kan nggak mungkin ya. Akhirnya kita ambil beberapa siswa saja sebagai sampel. Contoh, rata-rata sampel yang didapat 170 cm, tapi apakah rata-rata seluruh siswa benar tepat 170 cm? Pastinya enggak kan? Belum tentulah maksudnya. Bisa aja 169 cm, 171 cm, atau sekitaran itu. Makanya kita bikin yang namanya rentang keyakinan itu. Nah, contoh hasil akhirnya tuh kayak 168 mu 172, artinya kayaknya rata-rata asli semua siswa ada di antara 168 sampai 172 cm. Jadi bukan nebak satu angka pasti, tapi ngasih rentang kemungkinan yang dipercaya mendekati jawaban aslinya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dari keyakinan 95% itu? Jadi, banyak yang salah paham nih. Artinya 95% itu bukan data pasti benar, tapi artinya kita cukup yakin bahwa rata-rata populasi berada di dalam rentang tersebut. Semakin tinggi tingkat keyakinan, intervalnya semakin lebar. Kenapa? Karena kita ingin lebih aman dalam memberikan nilai aslinya. Gampangannya kayak gini, misal kalian mancing nih, kalau kalian milih milih ikan tertentu, otomatis kan kalian nggak mungkin kan nyebar jaring yang lebar, nanti kan pasti kena yang lain-lain juga. Nah, terus kalau kalian pengen nangkep ikan yang banyak tanpa milih-milih jenis, itu kan kalian juga pasti nyebar jaringnya lebih lebar kan. Nah, sama kayak itu, sama kayak rentang keyakinan. Semakin yakin, rentangnya makin luas supaya kemungkinan nilai aslinya masuk makin besar, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian rumus. Kalau kalian lihat rumus statistika tuh pasti kayak langsung waduh, pasti bikin pusing kan, angka apa nih. Tapi padahal kalau dipahami satu-satu tuh gampang banget kok sebenarnya. Jadi rumus dari rentang keyakinan tuh X bar kurang lebih T alfa per 2 dalam kurung S per N akar N. Nah, arti dari X bar itu rata-rata sampel, S itu simpang baku sampel, N itu jumlah data atau sampel, T alfa per 2 itu adalah nilai dari tabel distribusi T sesuai tingkat kepercayaan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal biar kalian itu lebih paham lagi. Nah, tips dari aku itu baca dulu soalnya pelan-pelan, cari apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Nah, misalnya kayak gini, sebuah toko elektronik ingin memperkirakan rata-rata lama penggunaan laptop pelanggan dalam sehari. Sebanyak 20 pelanggan dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Dari hasil survei diperoleh rata-rata penggunaan laptop sebesar 5,2 jam per hari dengan simpang baku 1,1 jam.
Buatlah interval kepercayaan 95% untuk rata-rata lama penggunaan laptop seluruh pelanggan toko tersebut. Asumsikan data berdistribusi normal. Nah, yang diketahui itu kan X bar sama dengan 5,2 jam per hari. S itu 1,1 jam. N sama dengan 20, tingkat kepercayaannya itu 95%. Nah, apa sih yang ditanyakan? Ditanyakan adalah menentukan interval kepercayaan rata-rata lama penggunaan laptop pelanggan. Nah, sekarang kita mulai kerjain soalnya ya. Yang pertama-tama, kalian masukin dulu rumusnya. S bar kurang lebih T alfa per 2 dalam kurung S per akar N. Nah, yang pertama-tama tuh kalian harus nyari ini dulu. Angka dari T alfa per 2. Nah, berhubung di PPT ini belum aku kasih, mungkin bakal aku edit di habis ini. Nah, di sini aku mau ngejelasin apa yang kurang di PPT ini. Mungkin tadi belum kecantum ya. Jadi tuh kalian pertama-tama tuh harus nyari angka dari T alfa per 2. Nanti kalau aku nggak ngejelasin dulu, nanti kalian pasti bingung, kok angka ini dari mana, angka ini dari mana, kok bisa gitu. Jadi langkah-langkahnya tuh yang pertama, kalian tentuin tingkat kepercayaannya. Kan dari soal kan diketahui tingkat kepercayaan kan 95% ya. Artinya alfa sama dengan 1 dikurangi 0,95 sama dengan 0,05. Karena interval kepercayaannya dibagi menjadi dua sisi kiri dan kanan, jadi alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Kenapa dibagi 2? Karena pada kurva distribusi sisa error ada di dua ujung, kiri 2,5%, kanan 2,5%. Lalu yang kedua, tentuin derajat bebas atau DF. Rumus derajat bebas itu N dikurangi 1. Karena N sama dengan 20, maka DF sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Dan yang ketiga itu langkah-langkah cara gimana nyari di tabel T. Nah, sekarang aku bakal nunjukin tabelnya. Nah, kita itu kan tadi udah nemuin DF-nya kan 19. Terus kolomnya 0,025. Nah, kalian tarik garis saja di kiri itu yang 19 dan ditarik lagi yang dari atas tuh 0,25. Nanti bakal ketemu di ujungnya sini, titik temu lah gampangannya. Nah, itu yang harus kalian pertama cari dulu. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu ini pakai distribusi T atau Z dan kenapa nanti kita pakai distribusi T. Nah, jadi kita tuh pakai distribusi T karena sampelnya kurang dari 30 dan standar deviasi populasinya tidak diketahui. Makanya kita pakai distribusi T, bukan Z. Kita langsung lanjut aja ya. Nah, sekarang kita masukin angkanya ke dalam rumus. Jadi, 5,2 kurang lebih 2,093 dalam kurung 1,1 per akar dari 20. Nah, akar dari 20 itu kan 4,472. Kita hitung bagian yang dalam kurungnya dulu. Jadi, 1,1 per 4,472 itu hasilnya 0,246. Nah, hasil ini disebut standard error, artinya ukuran seberapa jauh rata-rata sampel bisa berbeda dari rata-rata populasi. Nah, jadi hasilnya tuh
5,2 kurang lebih 2,093 dalam kurung 0,246. Kemudian dikalikan dengan nilai T. 2,093 dikali 0,246 sama dengan 0,515 atau 515. Nah, hasilnya tuh 5,2 kurang lebih 0,515. Nah, sekarang kita tinggal menambah dan mengurangkan 5,2 dan 0,515. Jadi 5,2 dikurangi 0,515 sama dengan 4,685. Lalu jika ditambah 5,2 ditambah 0,515 itu hasilnya 5,715. Nah, kesimpulannya itu dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata lama penggunaan laptop pelanggan diperkirakan berada di antara 4,685 jam sampai 5,715 jam per hari. Jadi begitu ya teman-teman untuk pembahasan soal kali ini tentang rentang keyakinan. Jika kalian punya sanggahan atau cara cepat lainnya atau pendapat dan masukan dari kalian, silakan ditulis di kolom komentar ya, nanti bakal aku balas satu-satu kok. Mungkin cukup sekian kelas pada hari ini. Aku tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.